Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita datang dalam ibadah untuk merayakan karya besar Allah, karya yang dimulai sejak penciptaan, berlanjut dalam sejarah Israel, digenapi dalam Kristus dan kini hidup di dalam kita. Dalam Lukas 24, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang ketakutan dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Melalui salam itu, Yesus memulihkan hati yang hancur, membuka mata yang buta oleh kesedihan, dan meneguhkan iman mereka untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia. Hari ini Ia juga hadir di tengah kita, mengundang kita masuk ke dalam damai-Nya. Mari membuka hati, menyembah Dia dengan syukur dan sukacita. Bersama kita pujikan Hai Puji Namanya. Gambarnya, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Demikian juga Allah menciptakan setiap kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya, pujilah
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Marilah dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni aku, ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Menyanyikan bait yang kedua ini. Kaum pria saja menyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan bait yang keempat. Sebelum Abraham melangkah mengikuti panggilan Allah, ia harus meninggalkan masa lalunya. Begitu pula kita, untuk melangkah dalam rencana Allah, kita perlu meninggalkan dosa, kesombongan, dan ketidaktaatan yang mengikat hidup kita. Mari kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak percaya kepada panggilan-Mu. Kami takut melangkah, kami ragu pada janji-Mu. Kami lebih memilih hidup dalam kenyamanan kami sendiri daripada dalam rencana-Mu yang agung. Ampunilah kami Tuhan, ajar kami seperti Abraham untuk berani meninggalkan yang lama dan berjalan dengan iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkan berita anugerah dari Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Inilah janji Allah yang setia. Ia memanggil bukan untuk menghukum, tetapi untuk menebus dan memimpin kita kepada kehidupan yang baru. Di dalam Kristus dosa kita telah diampuni. Syukur kepada Allah atas kasih karunia dan pengampunannya. Setelah menerima berita pengampunan, Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Ia memberi jalan hidup yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Mika 6 ayat yang ke-8, telah diberitahukan kepadamu hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Mari kita hidup seperti Abraham, berjalan dengan iman, setia dan taat pada kehendak Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, hidup setia dan rendah hati di hadapannya. Sebagai umat yang telah ditebus dan diperbaharui, marilah kita bersama menegaskan iman kita kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kisah Abram adalah awal dari kisah besar Alkitab. Kisah Allah yang memanggil manusia untuk masuk dalam rencana penebusannya. Abram tidak tahu kemana ia akan pergi, tapi ia tahu siapa yang memanggilnya. Iman sejati bukan tentang tahu semua langkah ke depan, tetapi tentang berjalan bersama Tuhan yang menuntun setiap langkah. Kiranya firman ini meneguhkan kita semua untuk hidup dalam ketaatan seperti Abram. Janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Abram, demikian juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan nyanyikan pujian Jangan Menyerah. Jalan yang kita lalui tidak selalu rata, tidak selalu yang indah, tetapi penyertaan Tuhan itu akan selalu bersama dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji yang Tuhan berikan ini bagi kita semua. Tidak ada yang terlewatkan akan menerima janji Tuhan.
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kaum wanita saja menyanyikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kaum pria, Tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat apa? Saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mukjizat Tuhan Bagi siapa? Bagi yang setia dan percaya. Bagi siapa? Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih ya Tuhan, karena sepanjang kehidupan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika situasi hujan, terang, bahkan ketika kami melihat pelangi yang indah dalam hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami merasa berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk setiap roda kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk membuat kami lebih belajar lagi melihat kekuasaan Allah, melihat kemampuan Allah yang luar biasa di dalam mengatur kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini Engkau melayakkan kami untuk bersama memasuki hari ibadah. Tuhan, kami tahu bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Begitu juga dengan hamba-Mu, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk berdiri di tempat ini, bukan karena hamba-Mu baik, bukan karena hamba-Mu layak, tetapi karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu.
Kiranya kesempatan yang sangat berharga ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasi hati kami semua Tuhan, kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan Tuhan mampukan hamba-Mu. Semua yang sudah hamba-Mu persiapkan, apabila itu ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan cabut dan Tuhan buat hamba-Mu lupa untuk menyampaikannya. Hamba rindu hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tanamkan di dalam hati kami hal-hal yang benar dari firman Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami muliakan ya Tuhan. Segala kekuatan iblis yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di dalam hati kami, yang menyudutkan kami, yang mengintimidasi kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala suara yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan diamkan segala suara yang tidak berasal dari Tuhan. Dan biarlah hanya firman Tuhan, suara Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Waktu yang sangat berharga ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh eksistensi kehidupan hamba-Mu, hamba taruh di bawah kaki salib-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan 5 dan kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-9. Kejadian 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saya lanjutkan ayat yang ke-9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk firman Tuhan Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9, saya memberikan tema ketaatan membawa berkat. Pernah dengar Mesopotamia? Inilah salah satu peradaban tertua di dunia yang muncul lebih dari 5.000 tahun lalu. Kata Mesopotamia sendiri artinya tanah di antara dua sungai, yaitu Tigris dan Efrat di wilayah Irak modern. Yang bikin tempat ini spesial, disinilah manusia pertama kali meninggalkan kehidupan nomaden
lalu membangun kota besar seperti Uruk dan Babilonia. Mereka menemukan sistem pertanian dengan irigasi, menciptakan tulisan paku atau cuneiform, bahkan hukum tertulis pertama lewat kode Hammurabi. Bukan cuma itu, dari Mesopotamia juga lahir penemuan penting seperti roda, kalender, sampai konsep waktu 60 detik dalam semenit. Makanya, para sejarawan sering menyebut Mesopotamia sebagai cradle of civilization atau buayan peradaban dunia. Tanpa Mesopotamia, bisa jadi cara kita hidup sekarang mulai dari kota, tulisan, hingga hukum gak akan pernah ada. Kalau kalian suka sejarah kayak Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Abram yang sekarang akhirnya menjadi nama Abraham itu berasal dari Mesopotamia. Itu tadi tempatnya dia, ya. Itu asalnya dia. Dia anak Terah, anaknya Bapak Terah, ya. Dia berada di kota yang sungguh sangat maju. Ya, kalau kita lihat tadi roda saja, kita sekarang sudah pakai roda, kita pikir ya sudah ada gitu saja ya. Tetapi itu sebenarnya ada teorinya, dan yang menemukan adalah orang Mesopotamia. Dan penghitungan desimal itu juga orang Mesopotamia yang menemukannya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan betapa majunya kota Mesopotamia ini, ya. Budayanya sangat kompleks, kotanya sangat maju, kotanya sangat subur. Tadi dikatakan berada di dua sungai, di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Bapak Ibu ingat cerita Adam dan Hawa? Dia berada di Taman Eden. Taman Eden itu juga ada di antara, dialiri oleh dua sungai. Jadi Mesopotamia memang Eden berbeda, ya, cerita beda. Tapi kita bisa membayangkan kenikmatan, kesejahteraan, kejayaan kota Mesopotamia ini bukan ecek-ecek, Bapak Ibu, ya. Nah, di Mesopotamia ini budayanya sangat kompleks. Mereka mempunyai banyak sekali dewa. Praktek keagamaan banyak terjadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sana terjadi kemerosotan moral. Praktek persembahan anak-anak. Praktek persembahan anak-anak itu yang seperti apa? Seperti apa? Ritual keagamaan yang tidak bermoral, mengorbankan manusia, mengorbankan anak-anak. Prostitusi terjadi di sana. Jadi hal yang semacam itu sudah terjadi di Mesopotamia. Praktek seks bebas itu terjadi di sana. Ritual kekerasan seperti gladiator, orang diadu, itu terjadi di Mesopotamia. Tetapi tadi saya jelaskan bahwa bagaimana Mesopotamia itu tempat yang sangat maju, tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat makmur. Tetapi apa ayat yang pertama? Firman Tuhan katakan apa kepada Abraham? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Jadi di tempat yang enak ini Abraham disuruh pergi oleh Tuhan, ya. Di tempat yang nyaman ini, di tempat yang enak ini, di tempat yang makmur, di tempat yang subur, Abraham ini harus pergi, kata Tuhan. Kenapa? Karena di sana terjadi, kalau kita pelajari, Abraham ini bukan keturunan orang yang percaya Tuhan. Ya. Saya mencoba mencari tahu, Abraham ini bukan, nenek moyangnya itu bukan orang percaya. Kakek neneknya, leluhurnya itu penyembah berhala dan sangat lekat dengan penyembahan. Dan disinilah Tuhan berfirman, pergilah dari negeri ini. Untuk apa? Tuhan ingin memisahkan Abraham dari tempat itu. Tuhan ingin Abraham pergi itu supaya Abraham ini terpisah dari lingkungan yang seperti itu. Dan yang kedua,
pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Artinya apa Bapak Ibu? Pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Bapak Ibu, pada zaman dahulu tidak ada yang namanya asuransi. Ya, tidak ada asuransi jiwa, asuransi harta kekayaan, ya, kekayaan diasuransikan. Dulu itu tidak ada, ya. Orang itu secara umum sekarang pun, orang-orang yang tidak punya asuransi, sekarang tidak semua orang punya asuransi, ya. Orang-orang yang tidak punya asuransi secara umum, dia akan merasa nyaman ketika berada di sekitar keluarga. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Orang itu merasa nyaman ketika dia berada di sekitar sanak familinya. Ya, Bapak Ibu, ketika saya membayangkan nantinya saya akan dipakis, saya juga berpikir, Tuhan, nanti temanku siapa ya? Saudaraku siapa ya? Ada pikiran seperti itu. Ya. Kita merasa nyaman ketika berada di antara sanak famili. Kita merasa happy ketika kita berada di rumah Bapak kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Rasa terlindungi. Hanya orang-orang yang karena masalah besar, karena harus selesaikan masalah, harus keluar dari kehidupan orang tua, dia berani keluar. Ya. Tetapi kalau kita pilih nyaman, kita nyaman di sekitar orang-orang yang mengenal kita. Ya. Saya pernah mendapatkan satu omongan begini. Kalau Bapak sana dapat persembahan kasihnya itu minim, tidak takut katanya. Kan dia bapak mamanya di situ, neneknya di situ, paman-pamannya di situ, nggak takut kelaparan. Tapi kalau hamba Tuhan ini yang berada dari jauh, dari tempat jauh, baru dikasih PK, persembahan kasih yang sama, makan apa dia? Dia nggak takut, nggak makan. Ya. Kalau dikasih sama, bagaimana khawatirnya? Dia jauh dari siapa-siapa. Dia akan ketakutan makan apa? Bapak Ibu, ini hanya satu gambaran. Saya memberikan satu bayangan kepada Bapak Ibu. Orang yang tinggal di antara sanak famili itu akan merasa nyaman. Dia tidak takut kekurangan. Apalagi semua orang kenal dengan keluarganya, nggak takut kekurangan. Karena biar bagaimana orang akan kasih sayur, orang akan kasih jagung, ya. Dia merasa aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk pergi dari kenyamanan ini, keluar dari tempat ini, keluar dari lingkungan yang tadi itu buruk. Tetapi juga kamu harus keluar dari lingkungan yang membuat kamu nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa pemisahan itu bukan hal yang gampang. Itu menyakitkan dan itu mengkhawatirkan. Betul Bapak Ibu? Ketika kita terpisah dari orang-orang yang kita cintai, terpisah dari orang-orang yang membuat kita nyaman, pasti kita merasa tidak nyaman, ada ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak itulah Abraham menjadi bapa orang percaya. Tuhan katakan, kamu pergi dari tempat ini, kamu keluar dari tempat ini. Kemana Tuhan? Ke tempat yang aku mau tunjukkan. Pergi saja. Bapak Ibu, kalau kita kita semua jadi Abraham, mungkin kita pikir, ya aku akan pergi, karena kita tahu akhirnya bagaimana. Betul tidak? Tapi kalau kita belum tahu apa-apa, belum tahu endingnya itu bagaimana, kita pasti mikir kan? Katanya begini, kan punya akal budi, ya, kan punya akal budi, jangan bodoh-bodoh kita pergi, jangan nurut-nurut aja, betul tidak? Tetapi Abraham ini taat dengan suara Tuhan. Apakah saat itu Abraham tidak memakai akal budinya?
Akal budinya dikalahkan oleh kepasrahannya dia kepada Tuhan. Akal budinya dikalahkan oleh bagaimana dia percaya kepada Tuhan yang dia tahu dia maha kuasa. Akal budinya dia letakkan di bawah kerohaniannya yang luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat itulah Abraham menjadi bapa orang percaya. Dia dikatakan dia seorang patriark. Apa itu? Seorang leluhur yang dihormati. Ketaatan dia membawa dia punya wibawa. Bapak ibu, wibawa itu bukan karena pembawaan seseorang. Wibawa itu bukan karena penampilan seseorang. Bukan karena gaya berdiri dia, gaya duduk dia, tampang dia, angkat muka. Bukan itu. Tetapi wibawa itu diberikan oleh Tuhan ketika seorang itu taat kepada Tuhan, walaupun dia memakai baju compeng-compeng. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat, mari kita lihat ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham pergi. Ya, ada perintah, ada janji. Ketaatan Abraham membawa berkat. Ada perintah, tetapi ada janji. Apa janjinya? Mari kita lihat bersama. Janji Tuhan untuk sebuah ketaatan. Ada 3 janji Tuhan yang saya catat di sini, 4. Yang pertama, saya coba baca sebentar ya. Ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Mulai janji berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan untuk sebuah ketaatan Abraham. Yang pertama, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Abraham menjadi leluhur langsung bangsa Israel. Ya, sejak tadi kan saya katakan bahwa Abraham ini bukan keturunan orang percaya. Ya, tapi sejak Abraham ini ke bawah, di sini muncullah orang-orang yang percaya Tuhan. Ya. Sebelumnya itu ada, dia bukan orang yang pertama ya, ada Henok juga. Tetapi Abraham ini yang menerima janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu artinya Abraham menjadi leluhur langsung dari bangsa Israel. Makanya ada lagu anak sekolah minggu ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Kenapa kita tidak disebut anak Adam? Ya kan? Kenapa kita disebut anak Abraham? Karena Abrahamlah yang menjadi contoh pertama pribadi yang taat. Ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar itu menjadikan Abraham dasar hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Ya, dasarnya itu di situ, ketaatan Abraham. Dan keturunannya menjadi banyak. Nah, dengan demikian Abraham dianggap sebagai bapa orang percaya. Abraham dianggap sebagai bapa bangsa Israel yang memiliki peran penting dalam sejarah dan identitas bangsa Israel. Itu dimulai dari Abraham. Ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, janji Tuhan yang kedua,
Aku akan memberkati engkau. Berkatnya apa? Menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, artinya apa? Berkat itu juga dalam bentuk tanah yang baik. Ya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Pasal 15 ayat yang kelima, berkatnya keturunannya banyak. Dan kalau kita baca Kejadian 14 ayat 15 dan seterusnya, di sana menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Abraham dari Raja Sodom dan Gomora. Bukan raja saja, tetapi menyelamatkan dari kebinasaan Sodom dan Gomora. Ini menunjukkan bahwa berkat perlindungan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir kalau kita berbicara berkat, kita berpikir materi, ya kan? Tidak seperti itu. Berkat Tuhan tidak hanya materi. Jadi kalau orang itu kaya, orang itu diberkati, ukurannya tidak begitu. Ya. Orang dilindungi oleh Tuhan, itu juga diberkati oleh Tuhan. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kerohaniannya bertumbuh, itu juga orang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 ini ya, Tuhan sering berbicara langsung kepada Abraham. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Abraham tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia tidak hanya secara akal budi dia mengerti Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha tahu. Dia tidak hanya sekedar mengerti, tetapi dia berbicara dengan Tuhan. Dan ini berkat Tuhan yang tidak dialami oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan anak-anak laki-laki kepada Abraham, yaitu Ishak, yang akhirnya menjadi pewaris. Yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga untuk ketaatan Abraham. Aku akan membuat namamu masyhur. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita berbicara nama dia masyhur itu banyak ya. Buktinya sampai sekarang kan kita juga tetap mengingat, kita paham, kita kenal nama Abraham walaupun kita tidak pernah berjumpa ya. Namanya masyhur, dikenal di seluruh dunia. Itu banyak. Tetapi ada satu peristiwa yang penting di dalam pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Di situ terjadi pertemuan antara Abraham dengan Melkisedek ya. Dan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, dan ini menunjukkan bahwa Abraham mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin keagamaan yang luar biasa, dan hal ini membuat Abraham itu dihormati. Siapa sih Melkisedek itu? Ya. Melkisedek adalah Raja Salem yang diyakini sebagai Yerusalem. Melkisedek adalah imam yang maha tinggi, yang memiliki peran keagamaan yang penting. Dan Melkisedek adalah imam yang memberkati Abraham setelah Abraham mengalahkan raja di lembah Sidim. Nah Bapak Ibu, dan ini membuat Abraham dihormati. Abraham bisa berjumpa dengan imam besar ini, bisa berjumpa dengan Melkisedek ini, dan Abraham menjadi orang yang terkenal dan dihormati di antara bangsa-bangsa lain, dan namanya menjadi sinonim dengan imam dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Ya.
Janji Tuhan untuk ketaatan Abraham, engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidup di dunia ini, ada banyak orang Kristen di dunia ini, ada banyak orang yang dipilih oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, tetapi apakah orang itu menjadi berkat buat orang lain? Ya. Atau justru sebaliknya, menjadi orang lain terpuruk, menjadi orang lain itu kena mental, menjadi orang lain itu sedih, menjadi orang lain itu khawatir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat. Karena apa dia menjadi berkat? Karena apanya Abraham? Hal apa sih yang dilakukan Abraham? Saya mencoba mencari tahu. Hal apa yang dilakukan oleh Abraham ini? Apakah Abraham ini setiap hari bagi-bagi makanan? Apakah setiap hari Abraham itu mencari orang dan membawa orang itu ke rumahnya? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama, yang menjadi berkat Abraham untuk orang lain, atau Abraham memberkati orang lain melalui kepercayaannya, melalui ketaatannya kepada Allah. Itu yang akhirnya membuat orang lain itu sadar, membuat orang lain itu merasa diberkati dengan sikap percayanya Abraham ini. Sikap taatnya Abraham ini membuat orang lain diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ilong berantau 1 bulan ke Kalimantan, ya, pada waktu dia masuk Kalimantan mau berangkat, dia senang ya, kayak bermimpi-mimpi mungkin dia di ujung Eden, Taman Eden. Pada waktu dia berangkat sampai di sana malam, dia bingung. Semua hutan katanya. Ini tidak salah ini. Loh, Pi, gak salah iki, Pi. Semua jalan gelap, hanya terang karena mobil itu tadi. Ya. Di sana beberapa minggu, kemudian dia minta pulang. Nggak, Ilong pulang katanya. Sudah di situ untuk masa depanmu, saya bilang. Apa kata Ilong? Masa depan Ilong ada sama Mami katanya. Tinggal di situ, saya bilang. Lalu ada satu teman bilang saya gini, kalau anakmu sudah nggak kerasan, panggil dia bawa pulang. Kamu mau mati anak? Kamu mau anakmu mati karena nggak kerasan katanya. Saya mikir, masa ada orang nggak kerasan iso mati, saya bilang gitu. Tapi saya juga nggak berani spekulasi, Bapak Ibu ya. Nah, ada pengalaman sedikit bagi Ilong di situ, berada di antara lingkungan rohani gitu ya. Ketika dia pulang, ada hal rohani yang dia bawa. Ketika dia melihat orang-orang di sana itu mengandalkan percayanya, ya, mungkin menurut kita logikanya itu kurang main gitu kan, akal budinya kurang main, perhitungannya kurang main, percaya bagaimana mengandalkan Tuhan nanti berkat itu turun gitu kan. Pulang dia bilang gini, wes Tommy, percaya aja mi, engkau ini mesti enek mi. Ilongnya ya belajar mi. Itu waktu baru pulang, Bapak Ibu. Ilongnya ya belajar mi. Kak David ini nggak ono mi. Kak David ini ngomong ini, wes ta, percaya nanti ada berkat. Sudahlah, Tuhan tuh nggak biarkan kita. Loh, tenan mi, ada berkat tuku bensin katanya. Ternyata ada di sela-sela Alkitabnya itu ada uang, ada amplop katanya. Tuhan tunjukkan. Padahal berapa hari Tuhan tidak tunjukkan katanya. Ya, Bapak Ibu, percaya kita bisa membuat orang lain diberkati. Amin. Ketaatan kita bisa membuat orang diberkati. Begajulan itu loh, bisa merasa, oh iya ya, ternyata Tuhan itu perhatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
menjadi berkat. Yang berikutnya, ayat 5 sampai dengan 8. Pada waktu itu Abraham membawa Lot. Siapa Lot ini? Lot ini anak Haran, mungkin sepupunya atau bagaimana gitu ya, anak pamannya gitu ya, pamannya udah meninggal, baru Lot ini dibawa serta. Selain Lot yang dibawa serta, juga ada beberapa. Lot ini kan tinggalnya di Haran ya. Nah, waktu keluar dari Mesopotamia itu lewat Haran mampir dia ya. Nah, di situ dibawanya Lot, dan dibawa juga, saya minta maaf kalau ada saya kesalahan-kesalahan nama ya, nama kota atau dan lain sebagainya, tetapi intinya bahwa dia mampir, dia bawa Lot, dan juga dia bawa orang-orang yang ada di kampungnya Lot itu, dibawa serta, seperti itu ya. Nah, ini dia menjadi berkat, membawa orang-orang lain selain istrinya, dia bawa juga orang lain untuk menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, memang ada pernah sempat saya berpikir, karena pada akhirnya Lot ini bermasalah dengan Abraham ya. Saya sempat berpikir begini, bisa jadi ya bahwa Lot pada waktu itu adalah satu kesalahan keputusan Abraham. Saya pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena pada akhirnya Lot ini menjadi masalah buat hidupnya Abraham. Bisa jadi itu karena belas kasihan Abraham. Karena dia belas kasihan kepada Lot, ini anak yatim, diambil, dibawa, diopeni. Padahal bisa jadi itu bukan dalam rencana Tuhan, tetapi karena belas kasihan belas kasihan Abraham. Ya, tetapi Bapak Ibu, inti yang mau disampaikan di sini, Abraham membawa orang lain untuk dibawa kepada Tuhan. Paling tidak Lot ini belajar juga dari bagaimana kepercayaan dan ketaatan Abraham. Dan memang kalau kita lihat siapa yang menjadi Blear itu tadi, yang menjadi tiang garam kan istrinya, dan istrinya bukan orang Mesopotamia ya, bukan orang Israel. Dan kemudian menjadi berkat, Lot mau berdoa untuk orang lain, Abraham mau berdoa untuk orang lain. Kalau kita lihat Kejadian 18, di mana kota Sodom dan Gomora Tuhan akan musnahkan, di situ terjadi diskusi antara Tuhan dengan Abraham, tawar menawar. Abraham tahu Sodom Gomora itu jahat, tetapi ada Lot di situ ya. Ada keponakanku di situ. Walaupun keponakanku itu pernah menyakiti aku, mau ambil semua, bukan semua, mau gegeri pegawainya Abraham ya, merampas tempat-tempat untuk pelihara kambing itu ya, domba itu ya. Nah, kan srekel gitu Lot. Tetapi Abraham itu ingat di Sodom tuh ada Lot, ada ponakanku. Dia bilang, Tuhan, ya Allah, apakah tidak diperhitungkan kalau ada orang percaya di situ? Ya. Tolong Tuhan, jangan dimusnahkan tuh Sodom Gomora. Ada keponakan saya. Ya, Bapak Ibu, Lot menjadi berkat karena dia berdoa untuk orang lain. Ya. Berdoa bukan hanya untuk orang yang mengasihi. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.